Sudah bisa dimulai? Oke, kita mulai ya ibadah minggu kita. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kasih Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita akan memasuki persekutuan dengan Allah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mulai dengan bersaat teduh. Selalu
kasihnya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 417 ayat 7-8. Serahkanlah pada Tuhan. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, tertulis dalam Konfesi 1996 pasal 5, kebudayaan dan lingkungan hidup. Kita mempercaya dan menyaksikannya. Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit, ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Dia juga memberikan bahasa, alat-alat musik, kesenian, dan pengetahuan kepada manusia sebagai alat manusia, dan juga aturan untuk memuji Allah, dan sebagai sarana untuk memelihara dan memperindah persahabatan antar manusia, agar melalui kebudayaan kerajaan Allah menjadi semakin besar. Tetapi kebudayaan yang bercampur kekafiran dan yang bertentangan dengan firman Allah harus ditolak.
Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan dan juga dunia ini. Dengan ini, kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah, supaya manusia itu dapat bekerja, sehat dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik, karena tidak memperdulikan saluran air limbah dan pencemaran udara, hingga merusak air minum dan pernafasan manusia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 383 ayat 2 dan 4. Oh
mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Bernyanyi song hidup. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Kristus. Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi perdamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 3-4. Ikut dikir saja Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, hari Minggu ini, tertulis dalam Yohanes 2 ayat 1-12. Mari kita membacanya secara responsori. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ.
Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cocoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dan dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah orang mengetahui. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1-2. Kasih
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita teruskan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1. Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena Engkau masih mengasihi kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan ibadah minggu kami di rumah ini Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang tertulis di dalam buku acara kami Bapa. Biarlah Tuhan setiap firman yang kami sampaikan Tuhan, itu bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sekeluarga Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami pada hari ini, untuk kami bisa melaksanakan setiap apa yang menjadi firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Doa kita pada minggu ini terambil dari Ayub 42 ayat 7 sampai 17. Saya bacakan dan didengarkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar
tentang aku seperti hamba-Ku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hamba-Ku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hamba-Ku Ayub meminta doa untuk kamu, karena kamu hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Ku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zelfar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah dilimpahkan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang, 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 16.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Sini ada penjelasan mengenai Ayub. Ya, saya sampaikan. Ayub seorang yang benar di mata Tuhan, mendapat musibah yang memusnahkan harta, anak-anak, dan kesehatannya. Sahabat-sahabatnya bersikeras mengatakan, Allah itu adil. Penderitaanmu merupakan hukuman atas dosa-dosamu yang tersembunyi. Jadi kau harus bertobat. Pada mulanya Ayub menolak pernyataan itu. Kemudian sadar diri dan minta ampun kepada Tuhan. Memang bagi sebagian orang sulit memahami mengapa Allah memperbolehkan Ayub menderita, padahal dia patuh kepada Tuhan. Namun kita tidak boleh membaca kitab Ayub sebagai penderitaan berdasarkan pandangan kita. Allah murka kepada Elifas dan 2 sahabatnya karena tidak berkata benar tentang Tuhan. Tuhan akan menghukum mereka, kecuali bila Ayub berdoa kepada Tuhan untuk mereka. Karena hanya permintaan Ayub yang akan diterima oleh Tuhan. Kemudian Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan mengembalikan harta kekayaan yang lebih besar dari sebelumnya. Kita yang mengikuti pergumulan Ayub tahu benar bahwa Tuhan sengaja melakukannya untuk menguji imannya. Mari kita pun beritakanlah cara Tuhan secara benar, bahwa bila Tuhan memperbolehkan kita mengalami penderitaan, bukanlah karena Tuhan mau menghukum kita, tetapi karena Tuhan mau menguji iman kita. Bila lulus, kita semakin layak di hadapan Tuhan. Karena itu, mari kita hadirkan Yesus di dalam kehidupan keluarga kita, baik suka maupun duka, agar kita memahami jalan Tuhan secara benar. Bila kita menderita,
nyatakanlah masalahmu pada Yesus. Dia tempat kita mencurahkan isi hati kita. Jika kita mengakui kedaulatan Allah atas hidup kita, maka pada saat itu kita akan tahu dengan jelas bahwa semuanya adalah untuk menguji dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan segera dipulihkannya. Ya, seperti itu penjelasan dari firman Tuhan yang yang tentang Ayub. Yang mana kita tahu Ayub adalah orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga semua harta anak-anaknya dan istrinya juga mati saat itu. Tetapi karena dia percaya, Tuhan memberikan yang berlimpah-limpah, mengembalikan apa yang sudah hilang dari Ayub. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami kembali datang bersembah sujud di bawah kaki kebesaran-Mu ya Allah. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami Bapa, mengenai Ayub yang begitu Tuhan, imannya begitu besar kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan, iman itu bisa tumbuh di hati kami masing-masing, di hati kami di dalam rumah Tuhan, terutama di hati kami orang tua dan anak-anak kami Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus yang selalu kami percayai itu bisa mengubah segalanya Tuhan. Dari sesuatu yang menjadi keluhan kami Tuhan, menjadi sukacita di hadapan kami dan di hadapan-Mu Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita lanjutkan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 sambil kita mengumpulkan persembahan. Tuhan berkata baik. Beri
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari 204. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami kembali datang bersujud di bawah kaki kebesaran-Mu ya Tuhan, untuk mengucapkan puji dan syukur kepadamu. Karena hari ini Tuhan kami sudah selesai melaksanakan ibadah kami di rumah ini Tuhan. Namun ya Bapa, segala permohonan dan permintaan kami Tuhan pada hari ini Bapa, untuk bisa Engkau mendengarkan ya Tuhan, dan Engkau selalu menyertai dan memberkatinya Bapa. Tuhan, kami memohon kembali kepadamu ya Tuhan, agar Engkau selalu memberkati, melindungi kehidupan kami di rumah ini Tuhan. Berkati Tuhan, jamah setiap kepala kami yang ada di tempat ini Tuhan, agar Engkau memberkati kami. Setiap apa yang kami lakukan, setiap apa yang kami usahakan, setiap apa yang kami kerjakan, semua itu Engkau berkati dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami yang berada di sorga, kami juga Tuhan memohon kepadamu Tuhan, di dalam kerendahan hati kami Tuhan, agar Engkau Tuhan memberikan keselamatan dan keselestarian di dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam kami mencari kehidupan, di dalam pekerjaan, di dalam setiap usaha kami Tuhan. Tuhan, Kau tahu Tuhan, sebentar lagi Tuhan saya juga akan berangkat bekerja Tuhan ke lokasi offshore Tuhan.
Kami memohon ya Bapa, agar Engkau selalu melindungi kami Tuhan, di dalam pekerjaan kami, di dalam setiap usaha kami Tuhan. Begitu juga Tuhan, keluarga yang kami tinggalkan di tempat ini Tuhan, sertai lindungi Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami juga memohon kepadamu Tuhan, agar Engkau juga Tuhan memperhatikan Tuhan hati anak kami si Mary Tuhan, yang hingga saat ini Tuhan dia masih bergumul Tuhan di dalam bidang studinya Tuhan. Tapi kami yakin percaya Tuhan, Engkau mengetahui itu Tuhan. Biarlah anak kami ini Tuhan selalu dekat kepadamu Tuhan, dan juga Tuhan mempunyai iman yang seperti Ayub Bapa. Apapun yang menjadi kendalanya, apapun yang menjadi masalahnya Tuhan, biarlah itu Tuhan Engkau ambil Tuhan. Engkau berikan kepadanya Tuhan berkat-Mu Tuhan yang berlimpah-limpah. Engkau selesaikan semua apa yang menjadi hambatan-hambatan di dalam studinya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, kami orang tuanya Tuhan, sama dengan Engkau ya Allah, mengharapkan apa yang menjadi keinginan anak kami ini Tuhan, semuanya itu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Tuhan, biarlah Tuhan apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan di dalam melakukan skripsinya Tuhan, siapapun orang-orang yang berkaitan dengan bidang studinya Tuhan, Engkau jamah hatinya mereka Tuhan, Engkau ketuk hatinya Tuhan, supaya semua kelancaran dan semua apa yang diinginkan Tuhan bisa dia dapatkan Tuhan. Karena kami yakin percaya Bapa, setiap doa-doa kami Tuhan, Engkau pasti mendengarkannya. Dan ketika Engkau sudah membukakan semua tingkap-tingkap berkat-Mu, tidak akan ada satu orang pun Tuhan yang bisa menghalangi itu semua Tuhan. Dan itu semua kami amini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami. Semuanya itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Begitu juga Tuhan dengan anak kami si Marcel Bapa. Biarlah dia Tuhan bertumbuh hanya di dalam kasih-Mu saja Tuhan. Dia menjadi anak yang baik, dia menjadi anak yang menurut Tuhan, dan bisa menjadi anak menjadi kebanggaan kami Tuhan, khususnya untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Itu harapan dan permohonan kami Bapa pada hari ini Tuhan, pada minggu ibadah kami di rumah ini Tuhan, agar semuanya Tuhan Engkau bisa melihat Tuhan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami. Ketika kami serahkan itu semua Tuhan, kami yakin Engkau akan memenuhinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, dan semuanya Tuhan, kami bawakan di dalam doa kami Tuhan, agar Engkau juga menyertai mereka, memberkati mereka Tuhan, memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, agar mereka juga merasakan sukacita yang daripada-Mu, seperti yang kami rasakan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Begitu juga Tuhan dengan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tetap Tuhan bercampur tangan Tuhan, memberikan segala pengertian dan apa yang menjadi penyelesaian-penyelesaian di negara kami Tuhan. Engkau berikan kepada pemerintah kami Tuhan, yang mengatur semua kehidupan berbangsa Tuhan. Engkau berikan pemikiran-pemikiran yang sehat kepadanya Tuhan, terutama Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti virus corona ini Tuhan. Itu menjadi beban seluruh kehidupan kami Tuhan, menjadi beban seluruh dunia Tuhan. Bahkan biarlah Tuhan Engkau campur tangan, Engkau berikan antivirusnya Tuhan, agar semua manusia yang hidup di dunia ini Tuhan kembali berharap kepada-Mu dan bersekutu memuji nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami. Semuanya itu Tuhan kami tutup bungkus ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkau Tuhan mendengarkan doa kami pada hari ini Tuhan. Itulah Tuhan yang menjadi permohonan kami. Semuanya Tuhan Engkau sudah dengarkan Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan itu Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan Engkau berkenan menerima setiap permohonan dan doa kami saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Semua doa dan permohonan kami itu Tuhan kami panjatkan hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Mari kita nyanyikan amin 3 kali.
Oke. Berdiri, Cek. Oke. Ya, salam buat